Oke, apa kabar semuanya? Di pertemuan kali ini, di video kali ini kita akan lanjut ke chapter yang baru, itu chapter keempat terkait dengan kewajiban hukum akuntan publik. Jadi di chapter 1, 2, dan 3 sudah kita bahas terkait dengan ruang lingkup audit, kemudian etika profesi audit, dan juga laporan audit. Nah, itu apa aja. Sekarang di chapter yang keempat kita akan bahas terkait dengan kewajiban hukum akuntan publik. Nah, berkaitan dengan kewajiban hukum akuntan publik, itu tidak luput dari lingkungan yang dihadapi oleh praktik akuntan publik. Nah, lingkungan yang dihadapi oleh seorang auditor dalam suatu akuntan publik itu apa? Itu para profesional audit mempunyai tanggung jawab secara hukum. Jadi seorang auditor atau suatu kantor akuntan publik memiliki tanggung jawab secara hukum yang sah dan legal untuk memenuhi apa yang telah dicantumkan dalam kontrak dengan klien mereka. Jadi yang namanya suatu proses audit, sebelum dilakukan proses audit tentunya ada perjanjian kerjasama atau perjanjian kerja yang ditekan oleh si klien dan juga si kantor akuntan publik. Nah, jadi perjanjian kerjanya apa saja, itulah yang menjadi kewajiban bagi si auditor dalam melaksanakan proses auditnya. Itu. Jadi si orang auditor mempunyai tanggung jawab profesional yang secara hukum untuk memenuhi apa yang telah dicantumkan dalam kontrak yang telah disepakati antara si akuntan publik dengan kliennya. Jadi di situ dicantumkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak gitu. Nah, auditor bertanggung jawab terhadap para klien apabila terjadi adanya suatu kegagalan dan atau ketidakmampuan melaksanakan kontrak sehingga mereka gagal menyajikan pelayanan yang baik atau tidak memperhatikan keamanan untuk si klien. Jadi ya secara hukum tentunya si auditor mempunyai tanggung jawab gitu. Jadi kalau misalnya ada kegagalan atau ketidakmampuan melaksanakan atau memenuhi kontrak kerjanya, yaitu sudah menjadi resiko dari si audit. Nah, kalau adanya tuntutan hukum, ya si auditor harus menghadapinya gitu. Akuntan publik itu harus menghadapinya gitu. Nah, faktor utama yang dapat menimbulkan kewajiban hukum bagi seorang akuntan publik. Yang pertama, timbulnya kesadaran pemakai laporan keuangan akan tanggung jawab dari si akuntan publik. Jadi ya si pengguna atau si klien memiliki kesadaran akan laporan keuangan ya. Akan suatu laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab akuntan publik gitu. Jadi ya benar atau tidaknya laporan yang disajikan harusnya itu kan sudah melalui filtrasi atau melalui pemeriksaan oleh si audit. Ya otomatis si auditor mempunyai tanggung jawab atas kebenaran dari informasi yang disajikan pada laporan keuangannya gitu. Benar atau salah harus diungkapkan oleh si auditor gitu. Kemudian yang kedua, adanya perhatian dari pihak-pihak yang terkait dengan pasar modal. Ini pihak-pihak eksternal yang mempunyai keterlibatan terhadap laporan keuangan dari si klien. Ya misalnya pihak kreditur yang pemberi pinjaman dana gitu, atau untuk yang perusahaan terbuka yang sudah go public, ya dia mempunyai tanggung jawab menyajikan informasi yang akurat, yang tepat kepada kepada masyarakat umum yang melakukan investasi pada perusahaan tersebut, perusahaan si klien itu sendiri gitu. Kemudian yang ketiga, bertambahnya kompleksitas audit. Nah, yang namanya proses audit itu tidak simpel, tidak sederhana. Ya, semakin besar perusahaan, otomatis kompleksitas dalam isi dalam laporan keuangan yang diaudit oleh si auditor tentunya akan
semakin rumit, semakin kompleks. Nah, hal inilah dapat memicu timbulnya kesalahan atau timbulnya resiko ketidakmampuan dalam pemenuhan kontraknya, pemenuhan kewajiban dari si auditor itu. Dan yang keempat, ya tuntutan hukum yang muncul dari perusahaan. Ya, yang namanya suatu kerjasama, suatu tindakan atau suatu kegiatan yang penting atau yang melibatkan banyak pihak, terutama masyarakat luas, tentunya memerlukan adanya legalitas, adanya perjanjian yang sah antara kedua belah pihak gitu. Jangankan proses audit ya kita jual beli barang aja kita pakai surat tanda terima ya. Nah, itu sebagai tanda bukti yang sah. Tentunya kalau namanya proses audit yang menyajikan kebenaran pelaporan keuangan si klien kepada masyarakat luas, kepada yang memiliki kepentingan, tentunya memiliki tuntutan atas hukumnya, dibutuhkan legalitasnya yang sah gitu, agar untuk meminimalisir terjadinya resiko, agar apabila suatu saat ada terjadinya kesalahan atau fraud, nah itu bisa dibawa ke litigasi, ke ranah hukum gitu. Nah, itu terkait dengan faktor utama yang dapat menimbulkan kewajiban hukum bagi seorang akuntan publik. Kemudian, nah ini terkait dengan jenis pengenaan sanksinya atas berdasarkan peraturan pemerintah keuangan atau PMK nomor 17 PMK /101 2008. Nah, ini saya nggak tahu ada aturan terbaru atau tidak ya terkait dengan PMK yang berkaitan dengan pengenaan sanksi kepada akuntan publik. Nah, kalau sesuai dengan PMK nomor 17 ini yang di tahun 2008, pengenaan sanksinya itu dilakukan berdasarkan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh si kantor akuntan publik atau si akuntan publik itu sendiri, yaitu yang pertama itu ada sanksi peringatan untuk pelanggaran ringan. Misalnya si auditor melakukan pelanggaran atau pelanggaran yang ringan, ya diberikan sanksi peringatan saja gitu. Ya mungkin surat teguran atau surat peringatan dari dari Menteri Keuangan ya, atau dari badan yang berkepentingan, baik misalnya OJK atau BPK gitu. Kemudian yang kedua, untuk pelanggaran yang berat akan diberikan sanksi pembekuan izin. Jadi kalau dia melakukan pelanggaran berat diberikan sanksi pembekuan izin. Jadi untuk sementara izin untuk beroperasinya atau melakukan proses audit, melakukan kegiatan audit atau melakukan pemeriksaannya itu dibekukan. Jadi sementara dinonaktifkan dulu sampai sampai suatu saat tertentu berdasarkan perjanjian atau surat yang diberikan, ya baru boleh beroperasi lagi gitu. Jadi sementara dinonoperasikan untuk pelanggaran yang berat. Tetapi kalau misalnya si akuntan publik melakukan pelanggaran yang sangat berat, tidak dapat ditoleransi dan dapat merugikan klien atau pihak yang berkepentingan secara material, sangat material, itu maka si akuntan publik akan diberikan sanksi pencabutan izin. Jadi izin operasinya, izin akuntan publiknya itu dicabut, dia tidak berlaku lagi gitu. Jadi sudah tidak bisa beroperasi lagi. Nah, ini terkait dengan jenis pengenaan sanksi untuk akuntan publik berdasarkan PMK nomor 17 tahun 2008. Nah, kemudian isu terkait dengan kewajiban hukum akuntan publik ada berikutnya adalah kesenjangan ekspektasi. Nah, kesenjangan ekspektasi itu adalah perbedaan harapan antara si pemakai laporan keuangan dengan apa yang sesungguhnya terjadi dengan tanggung jawab auditor. Ya, jadi di sini ada perbedaan harapan dari si klien dengan apa yang sesungguhnya terjadi dengan tanggung jawab dari si auditor. Gitu. Nah, hal ini menimbulkan expectation gap atau kesenjangan ekspektasi yang meliputi yang pertama, melaporkan kekeliruan
atau errors. Yang kedua, ketidakberesan atau irregularities, terutama kecurangan manajemen, yaitu manajemen fraud. Nah, 3 expectation gap ini ada error, irregularity, dan juga manajemen fraud. Nah, kesenjangan ekspektasi, harapan dari pihak pemakai laporan keuangan terhadap akuntan publik. Cuma bukan klien, yang tadi saya sebut klien, harusnya ya pertanggungjawaban si auditor nggak cuma kepada klien, tetapi pemakai laporan keuangan yang memiliki kepentingan atas laporan keuangan itu. Nah, harapan dari pihak pemakai laporan keuangan terhadap akuntan publik, yang pertama itu pekerjaan audit dilakukan dengan kompetensi yang tinggi. Ya, jadi seorang auditor harus mempunyai kompetensi, ya, harus mempunyai kompetensi di bidang tersebut yang tinggi, yang mumpuni, gitu. Yang kedua, si auditor dapat mencari dan mendeteksi salah saji yang material, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Jadi ya, dari hasil audit ya, si auditor harus dapat mencari dan mendeteksi mana saja yang merupakan salah saji material, baik yang disengaja atau error maupun tidak disengaja, yang kita sebut sebagai fraud. Dan yang ketiga, si auditor diharapkan dapat mencegah diterbitkannya laporan keuangan yang menyesatkan. Ya, laporan keuangan yang diaudit, laporan keuangan yang disajikan sama si klien ya harus tidak boleh menyesatkan. Nah, untuk mendeteksi adanya hal ini dibutuhkanlah bantuan atau proses audit yang dilakukan oleh si auditor agar laporan keuangan yang disajikan tidak menyesatkan bagi si pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas laporan keuangan tersebut, gitu. Dilihat dari mana? Dilihat dari opini auditnya, yaitu misalnya ada temuan si auditor sampaikan ke klien, harusnya direvisi. Nah, kalau tidak direvisi kan dapat mempengaruhi opini dari si auditor. Bisa aja wajar dengan pengecualian, kemudian tidak memberikan pendapat, atau tidak wajar. Nah, itu kan mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan yang disajikan oleh si klien, gitu, kepada pihak pemakai laporan keuangan. Terkait dengan expectation gap ini ada dua ya, yaitu kekeliruan atau error dan juga ketidakberesan atau irregularities. Nah, dua expectation gap ini akan kita bahas nanti di slide berikutnya. Jadi ada pembahasan khusus, nanti kita bahas sama-sama. Banyak profesional akuntansi dan hukum yang percaya bahwa penyebab utama munculnya tuntutan hukum terhadap akuntan publik adalah kurangnya pemahaman pengguna laporan keuangan terkait dengan dua konsep. Ya, di sini ada dua konsep yang keliru dipahami oleh si pengguna laporan keuangan yang memicu timbulnya tuntutan hukum terhadap akuntan publik. Yang pertama itu kita harus tahu dulu apa sih perbedaan dari kegagalan bisnis dan juga kegagalan audit atau business failure terhadap audit failure. Di sini ada dua kegagalan. Nah, kegagalan bisnis dan juga kegagalan audit. Nah, sebelumnya itu kita harus pahami dulu perbedaan dari kedua kegagalan itu apa, gitu, untuk meminimalisir terjadinya tuntutan hukum kepada akuntan publik, gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan kegagalan audit. Selain kegagalan audit, ada satu lagi yang kita sebut sebagai resiko audit. Nah, konsepnya itu bagaimana antara perbedaan terkait dengan kegagalan audit dan juga risiko audit. Nah, di slide inilah yang akan kita bahas terkait dengan dua konsep tersebut, antara perbedaan antara kegagalan bisnis dan juga kegagalan audit, serta perbedaan kegagalan audit dan juga risiko audit. Kesalahan dalam audit, ya, kesalahan dan juga resiko
dalam proses audit. Itu ada 3. Yang pertama itu business failure, itu kesalahan usaha. Yang kedua itu audit failure, yaitu kesalahan audit. Dan yang ketiga itu audit risk atau risiko audit. Kita bahas yang pertama dulu, terkait dengan kesalahan usaha atau business failure. Nah, business failure ini terjadi apabila perusahaan tidak dapat mengembalikan pinjaman atau tidak dapat memenuhi harapan dari pemegang saham karena keadaan ekonomi yang lemah. Nah, itu disebut sebagai business failure atau kesalahan atau kegagalan dalam usaha, di mana perusahaan tidak dapat mengembalikan pinjamannya atau tidak dapat memenuhi kewajibannya atau harapan dari si para pemegang saham karena keadaan ekonomi yang lemah. Gitu. Yang kedua itu ada audit failure atau kesalahan audit. Kalau yang pertama itu kesalahan bukan pada audit ya, tetapi pada si klien itu sendiri. Gitu. Yang kedua, kesalahan audit atau audit failure terjadi ketika seorang auditor atau akuntan publik mengeluarkan pendapat audit yang salah karena tidak memenuhi syarat yang tercantum pada standar audit. Nah, ini kesalahan audit, di mana audit mengeluarkan pendapat atau opini yang keliru dan tidak sesuai dengan standar yang berlaku, yang tercatat yang berlaku pada standar audit. Gitu. Nah, ini terkait dengan kesalahan oleh si auditor itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada risiko audit. Risiko audit ini memperlihatkan risiko yang dihadapi auditor yang menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut sudah benar. Tetapi pada kenyataannya laporan tersebut ternyata tidak benar dan tingkat materialitasnya tinggi. Nah, ini risiko dari audit, di mana si risiko yang dihadapi oleh seorang auditor, di mana pada saat dia menyatakan laporan keuangan ini sudah benar, sudah sesuai dengan standar yang berlaku, tetapi ternyata laporan tersebut itu tidak benar dan menyebabkan dan memiliki tingkat materialitas kesalahan yang tinggi sehingga menyebabkan kerugian bagi berbagai pihak. Nah, ini risiko yang dihadapi oleh audit yang kita sebut sebagai audit risk. Gitu. Jadi ada tiga risiko atau 3 kesalahan yang terjadi pada proses audit. Yang pertama itu kesalahan usaha, di mana kesalahan ini terjadi pada si klien atau si perusahaan yang tidak dapat mengembalikan pinjaman atau tidak dapat memenuhi harapan dari si pemegang saham karena keadaan ekonomi yang lemah. Yang kedua itu kesalahan oleh auditor, di mana dia mengeluarkan pendapat tetapi tidak memenuhi sesuai dengan standar yang berlaku, standar audit yang berlaku. Dan yang ketiga, risiko audit, di mana risiko yang dihadapi oleh seorang auditor yang menyatakan sudah memeriksa laporan keuangan dan menyatakan laporan keuangan itu sudah benar, sudah sesuai, tetapi pada kenyataannya laporan tersebut memiliki kesalahan dan tingkat kesalahannya itu memiliki materialitas yang tinggi sehingga dapat sangat merugikan berbagai pihak yang terlibat, gitu, yang mempunyai kepentingan. Nah, itu terkait dengan perbedaan antara business failure, audit failure, dan juga risiko audit atau audit risk. Berikutnya, sumber utama timbulnya kewajiban akuntan publik. Sumber utamanya itu dari mana saja? Yaitu pihak-pihak yang menjadi sumber timbulnya kewajiban hukum bagi seorang akuntan publik. Itu ada 4 ya. Yang pertama itu kewajiban dari klien. Ya, karena ada pemenuhan kewajiban dari klien inilah yang dapat memicu timbulnya kewajiban hukum bagi seorang akuntan publik yang kepada kliennya yang memberikan jasa, yang meminta jasa audit. Kemudian kewajiban kepada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ya misalnya kreditur gitu yang memberikan pinjaman. Nah,
Si auditor mempunyai kewajiban kepada si kreditur untuk mempertanggungjawabkan hasil auditnya. Itu. Kemudian ketiga itu kewajiban sipil menurut undang-undang. Nah, ini terkait dengan kewajiban berdasarkan peraturan pemerintah ya, peraturan perundang-undangan. Itu kepada siapa aja? Misalnya ke serikat pemegang saham misalnya, atau pasar modal misalnya gitu. Dan yang ketiga terkait dengan kriminalitas, yaitu criminal liability. Ini terkait dengan risiko audit ya, yang disengaja yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain gitu. Nah, di sini ada figur 5.1 terkait dengan 4 sumber utama tanggung jawab legalitas seorang akuntan publik. Yang pertama itu sumbernya dari kewajiban terhadap klien, tanggung jawab pada klien itu. Ini contohnya, ini contoh atas klaim dari si pihak sumbernya, yaitu yang pertama klien. Ini contohnya, misalnya klien menuntut auditor atau kantor akuntan publik karena tidak dapat menemukan kecurangan yang material selama audit gitu. Jadi dianggap tidak kompeten di sini. Muncullah tuntutan hukumnya dari si klien. Kemudian yang kedua itu kewajiban kepada pihak ketiga ya, yang di bawah sesuai dengan hukum dasar atau hukum yang umum gitu. Ini kepada pihak ketiga ya. Ya misalnya ini bank. Nah, bank menuntut auditor karena tidak dapat menemukan bahwa keuangan dari si klien merupakan salah saji yang material gitu. Nah, tidak mengungkapkan adanya salah saji yang material menyebabkan ya si bank atau kreditur salah mengambil keputusan. Kemudian yang berikutnya itu liabilitas atau kewajiban di bawah menurut kewajiban sipil menurut undang-undang. Ini contohnya misalnya ada kelompok pemegang saham gabungan yang menggugat karena si auditor tidak menemukan laporan keuangan yang salah saji secara material. Nah, ini sih sebenarnya permasalahannya sama, cuma pihak yang menuntutnya aja yang berbeda gitu. Kemudian yang terakhir itu criminal liability atau liabilitas atas kriminal, kewajiban atas kriminal, di mana pemerintah menuntut auditor karena dengan sengaja mengeluarkan laporan keuangan yang salah. Misalnya laporan keuangan pajak. Untuk laporan pajak, si klien minta teken dari si auditor tidak melakukan pemeriksaan dengan baik dan benar, sehingga laporan keuangan yang disajikan itu secara nyata atau secara sadar merupakan suatu kesalahan, merupakan sesuatu yang tidak benar. Nah, itu terkait dengan sumber utama timbulnya kewajiban hukum bagi akuntan publik.